Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Indonesia disebut akan menyetujui transfer data pribadi warganya ke Amerika Serikat. Gedung Putih menyatakan pemerintah Republik Indonesia mengakui Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Malaysia dikabarkan batal berlaga di CAF Nations Cup 2025. Dan memilih tak menerima ajakan uji coba dari Indonesia. Sebagai penggantinya mereka dijadwalkan hadapi Singapura dan Palestina pada September mendatang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Indonesia akan buka akses transfer data ke Amerika Serikat. Menurut Gedung Putih, Amerika Serikat dinilai sebagai negara dengan perlindungan privasi yang memadai oleh pemerintah Republik Indonesia. And this is what you have to run on. And I was so proud I called a news conference to announce that drug prices have gone down for the first time in many years. And I thought it was great, but then I did something much better. And this is what you have to run on. Down below 2%. Think of that. And gas price. Gedung Putih menyebut Indonesia akan mengizinkan pemindahan data pribadi warganya ke Amerika Serikat, mengakui Amerika Serikat sebagai yurisdiksi dengan perlindungan data yang memadai. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan dalam lembar fakta resmi Gedung Putih. Amerika Serikat dinilai layak mengelola data warga Indonesia karena perusahaan-perusahaannya telah melakukan reformasi perlindungan data pribadi selama bertahun-tahun. Meskipun data akan dikelola perusahaan Amerika Serikat, pengelolaannya tetap harus mengikuti hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Transfer data ini terkait langsung dengan penghapusan hambatan perdagangan digital antara kedua negara. Dalam UU PDP Indonesia, transfer data ke luar negeri diperbolehkan jika negara tujuan memiliki perlindungan data yang setara atau lebih tinggi. Jika syarat itu tidak terpenuhi, pengendali data wajib menyiapkan mekanisme perlindungan tambahan atau meminta persetujuan dari subjek data. Selain isu data, Indonesia juga berkomitmen menghapus tarif HTS untuk produk digital dan mendukung moratorium global bea masuk atas transmisi elektronik di WTO. Trump menyatakan kesepakatan ini akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika. Amerika Serikat dan Indonesia akan menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dalam beberapa minggu ke depan untuk mengamankan manfaat bagi kedua pihak, terutama bagi bisnis Amerika Serikat yang selama ini mengalami defisit perdagangan barang sebesar 17,9 miliar US dollar pada 2024. Menanggapi ramainya isu pengiriman data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama terkait pengelolaan data itu belum final. Ia menyatakan Indonesia masih terus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait kesepakatan data pribadi warga negara Indonesia yang bisa dikelola Amerika Serikat. Di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo hanya mengatakan bahwa Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat.
Kesepakatan terkait pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Ya nanti itu sendiri. Negosiasi berjalan terus. Air PKB lah. Sudah tadi bilang tuh saya. Lu dengar, oke? Yuk. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat yang menjadi bagian dari kesepakatan penurunan tarif impor 19% hanya pertukaran sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasan mengatakan pertukaran tersebut tetap akan melindungi dan menjamin keamanan data. Selain itu, ia juga mengatakan kalau hal semacam ini juga dilakukan oleh berbagai negara. Hasan menjelaskan pertukaran data bertujuan untuk komersil, bukan dikelola oleh pihak Amerika Serikat ataupun yang lainnya. Perlindungan dan pengelolaan data pribadi warga menurutnya dikelola oleh negara masing-masing. Terlebih, Indonesia memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang menjamin keamanan tersebut. Sebelumnya diberitakan, Gedung Putih merilis pengumuman bahwa Amerika Serikat dan Indonesia mencapai kesepakatan yang bersejarah. Salah satu yang menjadi bagian dari kesepakatan itu, yakni Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang pernah bergabung sebagai relawan militer Rusia dalam konflik Ukraina kini menyatakan niat untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Nama Satria Artakumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, tengah menjadi perbincangan publik setelah video dirinya menyatakan ingin kembali menjadi WNI. Satria sebelumnya bergabung sebagai tentara relawan di Rusia dalam konflik melawan Ukraina. Dalam video yang beredar, Satria mengaku tidak mengetahui kontrak yang ditandatanganinya dengan Kementerian Pertahanan Rusia membuat status kewarganegaraannya otomatis dicabut. Ia menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diizinkan pulang ke tanah air. Lantas, berapa gaji yang diterima oleh tentara asing yang bergabung dengan militer Rusia seperti Satria? Menurut laporan Deutsche Welle, mereka dijanjikan bayaran antara 32 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Namun, nyatanya banyak tentara asing di Rusia yang tertangkap oleh pasukan Ukraina dalam kondisi luka berat. Dan menyebut bahwa kenyataannya banyak rekan seangkatannya tidak dibayar sesuai janji, bahkan ada yang tidak menerima bayaran sama sekali.
Bahkan para agen perekrut kerap memungut biaya sekitar 145 juta rupiah untuk mengurus visa dan tiket ke Rusia. Pada 7 Juli 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang mempermudah warga negara asing untuk bergabung dengan militer Rusia. Tidak hanya dalam kondisi darurat atau perang, tetapi juga dalam situasi mobilisasi. Melalui dekret baru, warga asing bahkan dapat menandatangani kontrak dengan lembaga keamanan strategis, seperti Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, Dinas Keamanan Federal, dan institusi pertahanan lainnya. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari mobilisasi parsial yang diumumkan pada September 2022 saat invasi ke Ukraina. Saat itu, hanya warga Rusia yang diwajibkan masuk wajib militer. Kini dengan aturan baru, Rusia secara resmi membuka peluang lebih besar bagi warga asing meski resiko yang dihadapi tinggi. Angka fantastis kembali terpampang dalam LHKPN Presiden Prabowo Subianto. Total kekayaannya dikabarkan menembus 2,06 triliun rupiah berdasarkan laporan kepada KPK terbaru April 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN terbaru milik Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan ke KPK pada 11 April 2025 dan mencatat total kekayaan Prabowo Subianto mencapai 2,06 triliun rupiah. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan laporan sebelumnya, di mana kekayaan Prabowo tercatat sebesar 2,04 triliun rupiah. Dari rincian yang tercantum dalam LHKPN, aset properti berupa tanah dan bangunan menjadi komponen kekayaan terbesar. Nilai aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki Prabowo mencapai 294,5 miliar rupiah. Prabowo memiliki 10 bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 unit di Jakarta Selatan dan 8 unit lainnya berada di Bogor. Selain itu, Prabowo juga memiliki aset surat berharga dengan nilai fantastis yakni mencapai 1,7 triliun rupiah. Dalam kategori alat transportasi dan mesin, nilai yang tercatat adalah 1,26 miliar rupiah yang terdiri dari 7 mobil dan 1 sepeda motor. Di antaranya Toyota Alphard, Honda CR-V, 2 Land Rover, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Toyota Lexus, dan sepeda motor Suzuki. Prabowo juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai 16,46 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebesar 48,04 miliar rupiah. Dengan rincian tersebut, total kekayaan Prabowo yang dilaporkan ke KPK pada April 2025 adalah sebesar 2,06 triliun rupiah. Aksi sadis ayah terhadap anak kandung kembali terjadi. Diduga terdesak hutang pinjol dan judi online. Pelaku mengirim rekaman penganiayaan kepada istrinya sebagai ancaman. Bundamu toh tak video call, orang ngangkat lagi. Jadi kami yang tak tapuk, iya toh. Inilah video yang direkam oleh EW 32 tahun warga desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak saat menyiksa anak kandung laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun. Dalam video tersebut, pelaku tampak menampar pipi sang anak.
Tak hanya itu, korban juga dipaksa meminum air kotoran dari kloset WC. LS, 26 tahun, ibu kandung korban, mengungkapkan bahwa keluarganya mulai tidak harmonis sejak mengalami kesulitan ekonomi. Selain kalah dalam judi online, suaminya juga memiliki utang pinjaman online. Untuk menutupi kebutuhan hidup, suaminya bahkan membawa kabur uang perusahaan. LS bekerja di sebuah pabrik di kawasan Jateng Land, Sayung, demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, suaminya tidak menyukai LS bekerja di pabrik. EW kemudian melampiaskan kemarahannya dengan membawa kabur anaknya ke luar kota. Di sanalah EW melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan mengirimkan video rekaman serta ancamannya kepada LS. Karena khawatir akan keselamatan anaknya, LS pun melamporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dia kalah slot judi online, setauku. Karena di transaksinya tuh ada buktinya, pengeluaran uangnya tuh ada. Dan di saat itu dia pusing lah, terus tiba-tiba dia membawa kabur uang anak buahnya sekitar, ada yang ngomong 25, ada yang ngomong 20, kan aku nggak paham. Terus dia nggak mau kembali ke rumah ini, terus dia memilih kontrak kos-kosan di Mino itu. Terus dia kesini ngomong sama anaknya, katanya mau dibeliin jajan. Dan ternyata diambillah, nggak dikembalikan sampai 7 hari. Itu kemana, Mbak? Nggak tahu. Kalau ngomongnya sama aku tuh mau ke Wonosobo, tapi kenyataannya pas dilacak di Polres itu jatuhnya di Jepara. Korban kini mengalami trauma akibat penyiksaan tersebut. Sementara itu, ayah korban yang juga menjadi pelaku penganiayaan telah dilaporkan tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan oleh tim unit perlindungan perempuan dan anak Polres Demak. Kuasa hukum Roy Suryo menyayangkan ketidakhadiran Joko Widodo dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 Juli. Jokowi sedianya dipanggil sebagai pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu, namun berhalangan hadir dengan alasan sakit. Ironisnya, di hari yang sama, Jokowi terlihat hadir di Kongres PSI di Solo. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, mengaku kecewa karena Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tidak memenuhi panggilan sebagai pelapor terkait kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 Juli karena sakit. Padahal, kata Ahmad, Jokowi tetap bisa menghadiri acara Kongres PSI di Solo pada Sabtu 19 Juli.
Ahmad juga menyayangkan sikap penyidik yang justru datang ke Solo untuk memeriksa Jokowi. Sebelumnya, Jokowi meminta penundaan pemeriksaan dengan 2 opsi kepada penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni menunggu persetujuan dokter atau Jokowi diperiksa di kediamannya di Solo. Ahmad menilai petugas tidak memperlakukan semua pihak secara adil dalam perkara ini. Ia juga menyoroti perbedaan perlakuan antara laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dengan laporan serupa Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diwakili Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Ahmad mengatakan polisi langsung menerbitkan nomor laporan polisi atau LP setelah Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu ini. Sedangkan saat TPUA melaporkan kasus serupa ke Bareskrim Polri, hanya diterbitkan sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Oleh karena itu, Ahmad menyimpulkan perlakuan berbeda ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam proses hukum. Timnas Malaysia resmi batal tampil di CAF Nations Cup 2025 dan menolak tawaran uji coba dari Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, mereka dijadwalkan melawan Singapura dan Palestina pada September mendatang. Publik dikejutkan dengan keputusan mendadak Timnas Malaysia yang memutuskan mundur dari ajang Java Nations Cup 2025. Tak hanya itu, mereka juga menolak ajakan Timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba pada September mendatang. Langkah tersebut memicu tanda tanya besar, namun rupanya ada alasan tersendiri di balik keputusan itu. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamoski mengungkapkan bahwa timnya telah menjadwalkan 2 laga persahabatan di bulan September. Malaysia memilih menghadapi Singapura dan Palestina. Menurut Klamoski, laga uji coba melawan kedua negara tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi pengembangan timnya. Diketahui, timnas Singapura saat ini menempati peringkat ke-159 dunia, sedangkan Palestina berada di posisi ke-98, sedikit di bawah Malaysia yang berada di peringkat 125 dunia.
Tentu saja, apabila timnas dengan julukan Harimau Malaya itu mampu meraih hasil positif di kedua laga, maka dapat mendongkrak ranking FIFA dan semakin dekat dengan tim ASEAN lain yang berada di atas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuskop.